nasi teman-teman, nasi sisa kemarin sore ya, semalam gak habis ya, masih banyak. Jadi ini untuk makan siang kakek dan makan siang aku. Bentar lagi ya, majikan keluar. Kalau majikan beli makanan di luar, ini aku sama kakek makan banyak segini teman-teman. Ini nanti juga lebih ya, jadi nggak perlu masak nasi baru. Ini dulu dihabiskan, dipanasin pakai tingko. Ini tadi tingkonya udah aku kasih air 1 gelas seperti ini ya teman-teman. Ini cuma untuk pemanas aja ya. Nanti sore buat makan malam baru aku masak nasi baru jam 3 sore ya. Ini airnya udah mendidih. Ini aku mau masak sup ayam untuk kakek teman-teman. Ini tuh ayamnya aku rebus dulu, nanti aku pindah ke panci sebelah. Udang, masak udang juga ya. Ini sekali makan teman-teman. Kakek selalu minta jatah 6 biji udang. Jadi nanti aku masak udang. Cuma ditumis pakai bawang putih, pakai bawang pre ya teman-teman, daun bawang ya. Ini diguntingin dulu teman-teman. Dikuak congore guys, dibuang congornya. Katanya orang Jawa congor itu apa namanya ini? Mulutnya itu yang incip-incip ini dibuang sama kumisnya, tapi nggak suka seperti itu. Ini sekali makan aja ya, nanti sore masak lagi juga udang kayak gini. Jadi tiap hari itu simple teman-teman, cuma makan sup ikan, kadang sup ayam, terus pakai udang kayak gini, kadang pakai ikan, terserah maunya kakek apa. Terus yang pasti kalau untuk sayur nggak ganti-ganti ya teman-teman. Aduh, kok angel gitu nah karena debat. Kalau untuk sayur cuman pakai sayur kubis aja, cuman pakai kubis aja. Kakek nggak suka sayur lainnya selain sayur kol, sayur kubis ya teman-teman. Oke. Bumbunya pelit, mesa umprit ya. 1 buah bawang putih. Bawang prenya karena habis, majikan belum belanja, jadi nggak perlu pakai apa-apa, pakai ini aja buat bumbu udangnya. Kasih garam. Arak, orang Taiwan kalau masak udang suka pakai arak, katanya biar sedap. Ini ciu ya, arak teman-teman. Tambahkan sedikit garam. Udah cukup. Kalau ada daun bawang pakai daun bawang. Berhubung daun bawang di kulkas aku lihat habis, majikan belum belanja ke pasar ya. Jadi ya udah pakai seadanya aja. Pakai bawang putih ya. Karena aku nggak suka bumbu aneh-aneh teman-teman.
biar empuk banget karena kakek nggak terlalu punya gigi. Dan ini sayur kolnya ya, sayur kubis buat kakek. Ini itu dimasak sampai bener-bener lunak, londot teman-teman. Karena kakek giginya itu kan pasangan dan nggak terlalu kuat buat mengunyah, jadi harus dimasak londot ya, harus lunak selunak-lunaknya ya. Ini tadi tuh airnya banyak teman-teman. Aku lagi masak di dapur, si Mbak tidur di kamar teman-teman ya, sambil dengerin radio yang menggelegar ya. Apalagi hujan-hujan di luar, mungkin enak banget ya sambil tiduran, sambil rebahan, sambil nunggu aku selesai masak. Nanti kalau sudah matang masakannya, baru tuh aku bangunin si kakek untuk makan. A few moments later. Kakek aku sekarang nonton TV teman-teman. Plus ya teman-teman tuh. Aku masak udah selesai ya teman-teman. Tuh, lihat ya. Nonton TV iya, dengerin radio iya tuh. Ini nonton radio, apa dengerin radio. Akong, 你耳朵很厉害是不是吗？看电视有，听 radio 也有。老伴，这样做舒服吗？做舒服吗？很好吗？哇，小姐嘛有。哦，看小姐嘛有。有。哇，加纳嘛有。 Tuh teman-teman tuh ya. Tadi aku masaknya seperti ini teman-teman. Citeng ya, sup ayam kesukaan kakek, kolicai tuh ya. Terus ini tadi hea, semua hea, semua aku. Hea. Nah ini hea, tuh nasinya kakek cuman segini teman-teman, sedikit aja. Jengsia. Jengsia, iya ini katanya kakek jengsia atau alias sendok tuh. Kakek kalau makan yang menunya simpel seperti ini, menu sehat. Kadang sup ayam diganti sup ikan, seperti itu teman-teman. Sup ayam, sup ikan, selang-seling guys. Kalau untuk ini sayur wajib cuman kolicai, cuman sayur kubis. Kalau lainnya sayur kubis nggak doyan. Terus ini kadang pakai itu teman-teman telur, kadang pakai apa namanya Jenny kayak gitu teman-teman. Tuh aku mau bantuin kakek dulu. Tuh, kakek susah. Aku ngopang mang. Nah, ini ke mah. Lai ke wo. Bantuin kakek teman-teman. Ini tuh dipisahin daging sama tulang-tulangnya. Karena kakek aku kan giginya nggak ada. Pakai gigi palsu pasangan. Nggak kuat kalau untuk ngunyah yang keras-keras. Ini tuh kan daging ayam itu kan ada itu teman-teman. Ada tulang ramu ya, tulang yang lunak itu loh, tulang muda. Nah itu kakek tuh nggak bisa makan tuh kayak gini tuh. Ini tuh harus dibuang. Kalau enggak kakek makan ini untuk nih soprotol. Oke, lapan. Nih ke isi loh. Ngopeni bayar tuwek sih guys. Wes, ngopeni bayar tuwek nang Taiwan. Tiga ngopeni emak sing loro nang omah rek. Doakan mak cepet sembuh ya. Oke, halo. Tuh, wes, supaya mak wes mbahku anteng lek mari mak mbahku. Saya jadi tengah. 才一点呢？嫩啊，太多了，太多了。才干嘛？好，不会了，不会了，不会了。吃饭听 radio 唱歌那么好，然后看电视嘛有，你看。Lihat TV
dengerin berita, dengerin lagu di radio sambil makan. Yang ngebikin aneh, apa ya bisa denger suara TV-nya teman-teman kalah keras sama suara radio. Majikan 8 nah mahal wes jan aneh berbekan guys kayak wong mantu jalan guys. Oh mana suara hujan di luar. Oke teman-teman, cukup sekian ya buat vlog di siang ini. Sekarang sudah jam setengah 12 teman-teman ya. Ini aku sengaja masuk di dalam kamar untuk closing supaya nggak berisik karena kakek di ruang makan, di meja makan. Aduh, kalian tahu sendiri ya, sambil makan televisi nyala, nonton TV sambil dengerin radio kenceng banget, jangan menghalang-halangi wong mantu ya. Suara sound systemnya orang mau nikahan, mau hajatan kalah sama suara radionya kakek. Aduh, telingaku tuh kayak mau pecah rasanya teman-teman. Jadi aku masuk ke kamar buat closing sama kalian supaya kalian itu nggak bising denger suara aku teman-teman ya. Masih hujan di luar sana teman-teman ya, masih hujan setengah 12. Majikan semuanya sama anak-anak nggak ada, keluar katanya mau beli-beli apa gitu ya, mungkin main atau apa aku nggak tahu juga ya. Ini kan Corona siaga 3, katanya stay at home kalau ngomong. Aku gak boleh keluar kemana-mana, tapi yang namanya majikan selalu bener ya. Majikan mah bebas mau keluar kemana-mana ya kan. Tapi kalau aku yang keluar, pembantunya yang keluar, takutnya pulang membawa virus. Nah kalau majikan gimana coba? Sama keluarganya jalan-jalan keluar, sama anaknya 5 orang. Kira-kira siapa yang bakal menjamin pulang ke rumah ini nggak membawa virus? Itulah menanya majikan ya, karepe dhewe lek majikan guys. Majikan selalu benar, pembantu mah selalu salah ya. Aku aja mau izin libur, mau rebonding rambut atau mau apa, katanya jangan, katanya tunggu kalau sudah membaik. Lah malah ngomong majikan, malah ngomong corona arepe closing. Gak apa-apa lah. Dilu unek-unek guys. Saya itu sudah hampir 4 bulan mungkin teman-teman, hampir 4 bulan nggak liburan. Terakhir itu mau libur itu pas lebaran, itu mau libur, udah dikasih libur, udah janjian, ternyata tiba-tiba denger santer tuh suara berita-berita di televisi tuh tentang corona mulai mewabah, mulai heboh tuh majikan, dan aku di cancel, nggak boleh libur, disuruh nunggu sampai membaik. Nggak taunya sampai sekarang bukan semakin membaik, corona mah selalu ada. Kalau nunggu corona bener-bener membaik dan bener-bener udah hilang, kayaknya impossible ya, mustahil ya secepat itu. Intinya aku nggak bisa kemana-mana teman-teman, palingnya cuman berkeliaran beli kerupuk ya di depan sini aja gitu. Kalau majikan tak karepe dhewe yo, metu nggawa mobil nih di jalan-jalan kemana pulang, it's okay, kayak yang nggak ada apa-apa. Tapi kalau aku yang pamit keluar aja sebentar kemana gitu, udah hati-hati ya, shosin bawa ini bawa itu, hati-hati ini dan itu, nggak boleh ini nggak boleh itu ya. Ibarat kata sampai bertamu ketemu sama teman sama-sama Indo aja dibatesin, intinya takut menular, membawa penyakit. Nah emang kalau majikan keluar seperti ini, emang dia yakin dari mana, tahu dari mana kalau pulang-pulang nggak membawa virus? Intinya mah aku yakin semua TKW yang kerja di Taiwan merasakan unek-unek seperti aku. Ya apa enggak teman-teman? Betul apa betul? Majikan oke karena PDW ya, bener dewe, lek pembantu selalu salah. Ya begitulah, karena aku di sini kerja digaji ya wes. Kudu sing gede hati, sing sabar. Walaupun kadang-kadang berdedek nang hati ya guys, tapi itu sabar. Ingat kebutuhan di rumah, ingat ibu aku di rumah yang lagi sakit, butuh biaya pengobatan yang juga banyak, untuk kebutuhan sehari-hari juga banyak, untuk masa depan anak juga butuh uang banyak. Jadi di sini apapun medan perang yang aku hadapi sekarang, enak nggak enak guys, tak adepi, tak terima. Manis pahitnya kehidupan di sini aku telan sendiri, biar aku yang merasakan, biar aku yang tahu, biar aku yang menikmati ya. Keluarga jangan sampai tahu, keluarga biar tahu enaknya aja, kirim uang
untuk liku-liku kehidupan di sini biarkan para TKW yang menelan sendiri. Aku yakin para pejuang devisa, para pejuang keluarga juga merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Intinya salam sehat, salam semangat, selalu bersyukur dan optimis teman-teman ya, bahwa insya Allah suatu hari nanti kita juga akan sukses ya. Niat ibadah, niat kerja, niatkan ibadah tulus ikhlas untuk membahagiakan orang tua dan anak di rumah ya. Udah, biarkan takdir Allah, biarkan Allah yang bekerja ya untuk masa depan kita. Kita hanya berusaha berikhtiar sekeras apapun yang kita bisa, berjuang keras, hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Oke? Keep spirit teman-teman. Ciao, ciao. I love you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbahku wes klotak-klotek, kaya aneh wes mari guys. Aku mau nyupir ya, alias nyuci piring. Udah nyupir mobil ya rek. Nyupir nge-DJ. Nge-DJ ya. Nyuci piring alias kora-kora alias isah-isah. Oke, bye-bye. See you on my video guys. Jangan lupa pakai masker ya, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semuanya yang di perantauan maupun yang ada di Indonesia yang nonton video aku ini terbebas dari virus corona dan virus-virus delta, virus varian India yang begitu banyak. Pokoknya semoga kita diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah dari mara bahaya, dari musibah. Oke, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ciao.